Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ini aku tidak tahu. Hong Huang Zulong terdiam, dan bahkan Qin Chen sedikit bingung tentang perubahan yang terjadi dalam api nihilistik Qin Chen. Tapi itu harus menjadi hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kata Hong Huang Zulong. Jika benda dalam kekacauan itu persis seperti yang ditinggalkannya, maka manfaat Qin Chen benar-benar luar biasa. Meski mungkin tidak tercermin sekarang, di masa depan pasti bisa melihat petunjuknya. Ayolah, seharusnya tidak ada apa-apa di sini sekarang. Kata Hong Huang Zulong. Qin Chen mengangguk dan mencoba memasukkan api nihilistik ke dalam tubuhnya. Namun, yang mengejutkannya, api tidak bisa terserap ke dalam tubuhnya. Api ketiadaanmu telah berubah, dan kecuali kamu memurnikannya lagi, itu berada di bawah kendalimu, tetapi tidak dapat diambil. Hong Huang Zulong langsung melihat petunjuknya. Harus disempurnakan lagi? Mata Qin Chen membeku, dia jelas juga merasakan hal ini, lagi pula, api industri nihilitas di depannya telah berubah secara mendasar. Kalau begitu, aku akan membuat pengorbanan baru. Mata Qin Chen terbakar. Api karma nihilistik adalah api karmanya, yang masih berada di bawah kendalinya. Qin Chen percaya bahwa dia akan bisa berkorban lagi. Segera, dia duduk di platform tinggi dengan lutut bersilang, dan mulai menyempurnakan industri teratai hijau di depannya. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa ketika 4 api teratai memasuki api nihilisme, orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya menaiki langit dan bumi. Begitu banyak yang mulia menginjakkan kaki di tanah ini, mereka dikejutkan oleh keajaiban di sini. Ada jalan di mana-mana, yang membuat semua orang bersemangat, seolah-olah ada harta yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk digali. Namun, semua orang terhormat mencari, tetapi tidak ada harta sama sekali. Hingga saat ini, kami mulai menemukan bahwa di sini sepertinya tidak ada harta karun, hanya jalan yang luas. Namun, bahkan yang mulia yang paling kuat pun tidak dapat memahami misteri dunia ini secara sekilas. Lagi pula, tidak semua orang seperti Qin Chen, yang memiliki bimbingan dan bimbingan dari Hong Huang Zulong. Tapi bagaimanapun, ada klan teratas dari klan iblis, seperti Pangeran Jinwu dan Putra Huoluan. Setelah beberapa diskusi, beberapa tetua di belakang mereka segera mengambil kesimpulan. Artinya, inilah tanah Tao dan tanah kekacauan. Di sini, Anda bisa merasakan kekuatan kekacauan, dan Anda juga bisa mendapatkan transformasi diri yang luar biasa. Apalagi nafas apapun di sini lumer di pinggir jalan. Pada saat yang sama, berita itu menyebar dengan cepat. Apa? Ini tanah kekacauan. Kamu bisa merasakan kekuatan kekacauan dan memahami jalan tertinggi di dunia. Semua biksu muda yang menginjakkan kaki di tanah ini terkejut. Pantas saja semua yang ada di sini berasal dari jalan, jadi memang begitu. Banyak orang kuat yang bersemangat, banyak orang terhormat mulai mencoba memahami negeri ini, ingin memahami kekacauan jalan. Yang pertama mendapatkan hasil panen adalah Pangeran Jinwu dan Huoluan putra dari keluarga Huo. Setelah pemahaman sesaat, Putra Huoluan terkejut dan berkata, sungguh menakjubkan bahwa ada jalan api tertinggi di sini, yang tidak lebih lemah dari leluhur kebangsaan Huoluan. Jalan api di sini hanya demi orang Jinwu saya. Pangeran Jinwu juga menggelengkan mulutnya dan tampak bersemangat. Kedua kelompok etnis tertarik dengan jalan di sini dan sangat kecanduan. Meskipun mereka semua memiliki warisan jalan tingkat atas, mereka mendapat banyak manfaat dari pemahaman tentang jalan yang kacau di depan mereka. Oleh karena itu, mereka mengikuti analogi tersebut dan bahkan melangkah lebih jauh di jalan mereka sendiri. Lagi pula, Pangeran Jinwu dan Pangeran Huoluan berasal dari keluarga teratas. Mereka tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sulit dijangkau. Mereka telah mempraktikkan keterampilan tingkat atas dan cara keluarga sejak kecil, dan telah melihat banyak warisan. Visi dan pemahaman mereka jauh lebih tinggi daripada para pejabat lainnya. Oleh karena itu, mereka mengamati tanah yang kacau ini dan segera memanen. Ledakan. Pada pria kuat dari dua ras, kekuatan jalan bergulir meresap, seperti pencerahan. Apakah ini cara warisan Jinwu dan Huoluan? Setelah evaluasi kedua suku itu menyebar, semua orang terkejut. Orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila dan mulai merasakan langit dan bumi. Sungguh berita yang mengejutkan bahwa jalan tertinggi di alam semesta telah berkembang di sini dan memiliki kesempatan untuk mewujudkannya.
Bagi semua orang, harta apa yang tidak lagi penting. Jika Anda bisa memahami jalan yang kacau di sini, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat dari kehidupan. Di masa depan, Anda bahkan dapat menyentuh perisai surgawi. Bukankah itu sebabnya mereka datang ke Vientin? Untuk sesaat, dimanapun di negeri yang kacau ini, satu atau dua sosok terhormat terlihat di mana-mana, mencoba memahami misteri langit dan bumi. Namun, yang terlibat di sini adalah Tao kekacauan dan semua jalan alam semesta. Jalan-jalan ini terintegrasi bersama. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus melepaskan kepompong dan merasakannya sedikit. Atau seperti orang Jinwu dan keluarga besar lainnya, mereka memiliki jalan utama mereka sendiri, kemudian menyesuaikan jalan mereka sendiri, agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan panen. Kalau tidak, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita telah memahami jalan yang kacau di sini. Bahkan jika kita bisa mengintip jejaknya, itu tidak mudah. Pasti sangat sulit. Banyak pemuja berhenti di sini dan mengamati langit dan bumi di sini, tetapi hasil panen mereka sangat sedikit. Dalam perjalanan mengamati dan memahami, meskipun mereka dapat yakin bahwa ada jalan misterius antara langit dan bumi, bahkan dapat merasakan jalan surga yang terkandung di dalamnya, bahkan lebih sulit untuk memahami misteri alam semesta. Jalan dan menelusuri asal-usul secara langsung daripada naik ke surga. Banyak orang terhormat tidak menyerah dan berpindah tempat satu demi satu, berharap mereka dapat memahami beberapa prinsip dari mereka. Namun, tidak peduli berapa banyak tempat yang mereka ubah, panennya juga sangat sedikit. Kadang-kadang, ada beberapa orang kuat yang telah mendapatkan sesuatu, tetapi mereka hanya melihat kulitnya sekilas. Meski demikian, mereka masih mendapat banyak manfaat dan sangat tenggelam di dalamnya. Jenius adalah jenius, dan pewaris yang lahir di kelas atas memang lahir di keluarga besar. Banyak orang terhormat yang tidak memiliki panen akhirnya harus menghela nafas. Saat ini, Pangeran Jinwu dan Pangeran Huoluan sudah panen. Pemahaman mereka tentang langit dan bumi sebenarnya terungkap, dan pola ketuhanan mengembara, seperti kepompong yang terkelupas. Ada gumpalan pola Tao yang muncul di depan mereka, dan ada juga jejaknya. Hukum langit dan bumi tercetak di tubuh mereka. Api mekar pada mereka. Melihat panen Pangeran Jinwu dan Pangeran Huoluan, semua orang terhormat tidak bisa tidak menghela nafas, dan bahkan muncul kecemburuan yang mendalam. Sama dengan tempat ini, tetapi memiliki panen yang berbeda, tentu saja tidak ada yang bisa tenang. Meskipun Pangeran Jinwu dan Putra Huoluan hanya bisa melihat satu atau dua dari mereka, mereka sangat gembira. Guru terhormat lainnya tidak tahu apa yang mereka hadapi, tetapi mereka sudah mengerti apa yang mereka pahami. Itu bukan hanya jalan, tetapi juga jalan teratas, karena melibatkan asal dan sentuhan bypass kelas keluarga api mereka, mereka mendapat banyak manfaat. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun di jalan kekacauan, mereka juga dapat menggunakan kekuatan di sini untuk membiarkan diri mereka mendapatkan warisan dari nenek moyang mereka lebih cepat dan merangsang kekuatan warisan mereka sendiri. Bersenandung. Pada saat banyak orang iri pada Pangeran Jinwu dan Pangeran Huoluan atas pencapaian mereka, ujung lain negeri itu tiba-tiba bersinar ke langit, dan cahaya jalan terlempar ke langit. Apa masalahnya? Banyak orang penasaran dan bergegas ke arah itu sekaligus. Banyak orang terhormat bergegas keluar dari cahaya jalan dan melihat penghalang di depan mereka. Saat ini, beberapa orang bergerak maju di penghalang jalan, dan terus memperdalam. Ada penghalang besar di sini, dan sepertinya kamu bisa sampai ke tempat baru dengan masuk lebih dalam. Beberapa orang berseru dan menjelaskan kepada pendatang baru. Tiba-tiba, banyak orang di sini yang bersemangat. Sebelum mereka ada di sini, mereka tidak menemukan harta apapun. Tapi sekarang ketika mereka melihat penghalang, mereka bangun satu persatu. Mungkin harta karun itu ada di penghalang. Untuk sementara, banyak orang tertarik dan mulai mendobrak penghalang. Selain itu, bahkan Pangeran Jinwu dan Huoluan Shizi tertarik dan mulai bergerak maju dengan bawahan mereka. Fajra dan Hantu Chan juga bertarung. Saat itu, semua orang dikepung oleh jalan tebal Senlian, membombardir pembatas jalan di depan mereka. Yang mengejutkan semua orang, setelah penghalang dibuka, ada yang baru di bawah, dan kekuatan setiap penghalang secara bertahap ditingkatkan. Ini pasti semacam ujian. Ada kegembiraan. Kalau tidak, sulit untuk menjelaskan mengapa kekuatan penghalang jalan meningkat secara bertahap. Banyak orang yang bersemangat dan terus maju. Menurut mereka, begitu lulus ujian penghalang, akan ada hasil yang luar biasa.
Bahkan jika ada harta tak terbatas di balik penghalang, banyak orang mengharapkannya. Ledakan. Ledakan. Pangeran Jinwoo dan Huoluan Shizi dengan banyak master, bersama-sama, kecepatan mereka jelas yang tercepat. Selain itu, orang-orang terhormat lainnya telah bergandengan tangan. Jika mereka tidak bergandengan tangan di sini, bahkan jika mereka mendapatkan harta, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Bahkan Jichan Dizun bahkan menemukan tim untuk membentuk aliansi. Meskipun kita semua tahu bahwa satu sama lain memiliki hantu sendiri, setidaknya di hadapannya, kita adalah satu tim. Jika kita maju sendirian, kita pasti akan tertinggal jauh. Tentu saja, dia bertanya-tanya kemana dia pergi sebelum dia masuk. Pada awalnya, mereka meragukan apakah Qin Chen telah memasuki kedalaman penghalang, tetapi ketika mereka mencapai lebih dari 100 penghalang, mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Dengan Qin Chen sendirian, sangat sulit untuk memasuki kedalaman penghalang. Kekuatan lebih dari 100 penghalang jalan telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal, yang membutuhkan upaya bersama dari semuanya. Kerumunan terus bergerak. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama setelah itu, tim Pangeran Jinwoo memimpin pembukaan penghalang 150 The Avenue. Akhirnya, Pangeran Jinwoo sangat bersemangat. Mendongak, dia melihat anak tangga yang menjulang tinggi di depannya. Ledakan. Setelah tim yang dipimpin oleh warga negara Jinwoo melewati, tim yang dipimpin oleh warga negara Huoluan juga melewati penghalang. Pergi. Wajah Pangeran Jinwoo sedikit berubah. Di tangga, entah harta apa yang ada di sana, dan siapa yang naik lebih dulu bisa memanfaatkan kesempatan itu. Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama? Segera, Pangeran Jinwoo memimpin anak buahnya untuk memanjat dengan cepat, dan Huoluan Putra Surga tidak mau ketinggalan. Dia mulai mendaki untuk pertama kalinya. Saat kekuatan besar sedang mendaki, tim di belakang juga sedang terburu-buru. Banyak jamaah bergandengan tangan dan menerobos penghalang dan bergegas menaiki tangga untuk pertama kalinya. Lihat, ada obat mujarab. Tiba-tiba, seseorang berseru, dan melihat obat peri tumbuh di sini, dengan buah merah, dan bahkan samar-samar sepertinya mengirimkan aroma. Tiba-tiba sekelompok orang terhormat bergegas maju. Keluar dari sini. Ledakan. Kelompok pria terhormat ini dengan panik menyerang satu sama lain, dan raungan sengit bergema di langit dan bumi. Salah satunya, Dizun, adalah yang tercepat. Dia pertama kali datang untuk mengambil ramuan sebelum dia menyentuhnya. Namun, begitu tangannya menyentuhnya, ramuan itu langsung berubah menjadi kekacauan dan menghilang. Bagaimana dengan eliksir? Dari mana saja kamu? Semua orang tercengang. Ramuan yang baru saja ada di sini menghilang. Ini adalah ki kekacauan, bukan obat peri, tapi ki kekacauan. Tiba-tiba, patung kebangsaan Jinwoo membuka mulutnya. Apa inti dari kekacauan? Semua orang terkejut. Tapi kemudian, seseorang berseru, tidak jauh dari sana, seekor burung terbang lewat, dan banyak guru terhormat segera mengambil tangan mereka. Kali ini, semua orang melihat dengan hati-hati, dan benar saja, ketika seseorang menangkap burung itu langsung berubah menjadi kekacauan dan menghilang. Ini benar-benar hasil dari kekacauan. Orang-orang terhormat ini semua tercengang. Ki kekacauan telah berevolusi menjadi kehidupan seperti kehidupan. Mereka belum pernah melihat atau mendengarnya. Tempat ini benar-benar luar biasa. Ada jalan yang kuat dan dalam. Ini menyebabkan orang lain bergegas menaiki tangga satu persatu untuk melihat harta apa yang ada di tangga. Jika memang ada harta karun di langkah ini, itu akan sangat luar biasa dan luar biasa. Saya khawatir bahkan kaisar akan menjadi gila. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok orang ini bergegas dengan gila-gilaan. Pada saat ini, di puncak tangga, Ki Kacau Qin Chen melonjak, seluruh orangnya telah terintegrasi ke dalam api biru ini. Di sekeliling tubuhnya, dedaunan hijau berubah menjadi bunga dan tulang, melingkari dia di tengah. Lahir dalam kekacauan. Ledakan. Qin Chen merasakan kekuatan penghormatan melonjak di tubuhnya. Awalnya, itu hanya puncak penanaman rasa hormat manusia di periode pertengahan. Secara tidak sadar, dia telah memasuki tahap penghormatan manusia selanjutnya. Selain itu, api industri teratai hijau secara bertahap disempurnakan olehnya, dan dipadukan dengan jiwanya. Saat ini, banyak orang terhormat dalam sprint gila, sudah dekat dengan anak tangga teratas, meskipun satu persatu lelah terengah-engah, tetapi hati masing-masing panas. Apa itu? Tiba-tiba,
Seorang yang terhormat memanggil dan menunjuk ke puncak tangga. Beberapa orang memiliki mata yang tajam. Dari kejauhan, mereka bisa melihat puncak tangga memancarkan cahaya biru muda, seolah-olah ada harta karun. Ada harta karun. Yang Mulia berteriak, dengan tatapan gembira. Tiba-tiba, mata semua orang panas. Saat ini, semua orang tergila-gila, melihat cahaya biru di puncak tangga, di mana udara kekacauan terisi, dan lingkaran cahaya biru yang memantulkan langit bermekaran. Pemandangan ini terlalu luas, dan suasana kacau menutupi langit, seolah-olah langit bisa ditutupi. Harta karun teratas, harta karun yang benar-benar top. Semua orang gila, mereka akan menjadi gila. Kecuali klan iblis, semua orang akan segera pergi dari sini. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, dan ada keributan di kerumunan, karena tim yang dipimpin oleh Huoluan Shizi, yang sedang berjalan di depan tangga, memblokir bagian atas tangga untuk pertama kalinya, dan mengusir orang dari ras lain. Naik apa? Para pejabat dari kelompok etnis lain marah. Bagaimana mereka bisa datang ke sini dengan begitu mudah? Banyak orang telah melihat Pangeran Jinwu, karena mereka semua tahu bahwa Jinwu dan Huoluan di mausoleum kerajaan iblis tidak saling berhadapan. Pangeran Jinwu, ini terkait dengan peluang klan iblis kita. Tim Anda dan saya telah menempati banyak kekuatan di antara orang-orang terhormat saat ini. Di depan kesempatan klan iblis kita, saya pikir Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Selama kamu mendapatkan harta ini, aku dapat menjamin bahwa kamu dan aku akan memiliki persaingan yang adil. Mendengar pidato tersebut, pejabat lain di tempat kejadian berubah warna satu demi satu. Mata Pangeran Jinwu berkilat, dan ada matahari besar yang menyala di pupil matanya. Dia tertawa dan tidak membuka mulutnya, tetapi sikap diamnya adalah sikap. Meskipun dia Jinwu dan Huoluan tidak berurusan satu sama lain, dalam menghadapi harta dan kepentingan, Terans dan iblis kemungkinan besar akan bekerja sama. Apa ketidakmungkinan kerja sama antara Jinwu dan Huoluannya? Pertempuran antara kemauan dan semangat adalah yang paling tidak berarti. Merasakan tatapan Pangeran Jinwu, hati semua orang terasa berat. Meskipun Pangeran Jinwu tidak membuka mulutnya, semua orang sudah mengetahui sikapnya. Orang-orang dari klan iblis bisa tinggal, dan yang lainnya akan pergi sekarang. Perintah langkah pada platform cahaya semakin terang, secara bertahap ada klan iblis yang lebih kuat yang mengusir rasa hormat dari ras lain. Ini bukan tempat klan iblismu. Ada hantu yang kuat tidak bisa menahan suara berkata. Klan hantu, yang juga merupakan keluarga besar di alam semesta, sangat percaya diri untuk berbicara. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh seorang Dizun di bawah komando Huoluan Shizi. Bang, klan hantu yang kuat jatuh dengan keras di tangga, dan beberapa labu lokal hampir terguling, membakar semua jenis api di tubuhnya, dan dia sedang terburu-buru memadamkan api. Fajra Dizun. Rasa hormat dari klan non-iblis mengubah wajahnya, tetapi masih ada suara hantu yang kuat berkata, King Kong, kamu adalah orang-orang batu. Jangan terlalu banyak menggertak. Hahaha, meskipun kursi ini bukan klan iblis, tetapi klan Juyan, saya telah berjanji untuk bergabung dengan tim Putra Huoluan sementara atas undangan Putra Huoluan. Saya secara alami akan membantu Putra Huoluan keluar dari masalah. King Kong Dizun tertawa. Cahaya keemasan di tubuhnya berkelap-kelip, dan tubuh suci Fajra yang agung didorong ke ekstrim. Sialan. Kamu terlalu banyak menipu orang. Bagaimana dengan menggertak orang terlalu banyak? Dengan suara tawa dingin, seorang lelaki kuat dengan Buddha Yin di kepalanya keluar. Yin Qi yang samar bertahan dan menyapu tubuhnya, memberi orang perasaan suram dan mengerikan seperti jatuh ke neraka. Gui Chan Dizun. Yang mulia yang dibuang tidak bisa tidak tenggelam dalam hatinya. Gui Chan Dizun adalah anggota dari keluarga Buddha Yin. Dari segi ketenaran, dia tidak berada di bawah Fajra Dizun, dan sebenarnya dia juga bergabung dengan klan Huoluan. Bukan hanya Buddha Hantu dan Raja Kong Dizun, tetapi juga beberapa Dizun terkenal dan kuat keluar dari kerumunan, seperti Dizun Setan Malam. Dapat dikatakan bahwa Pangeran Huoluan dan Pangeran Wu Emas telah menduduki sebagian besar wilayah tersebut. Bagian dari kekuatan. Mata Putra Huoluan berkilat, tetap pada orang kuat dari klan hantu, dan mencibir, semut hantu berani membuat keributan di sini. Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Wajah hantu yang kuat menjadi sangat jelek. Meski sulit menelan penghinaan, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika pejabat lain dari semua kelompok etnis yang hadir sangat tidak puas dan bahkan marah,
tetapi situasinya lebih baik daripada yang lain. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka ke dalam perut mereka. Sekarang, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Huoluan dan Jinwu ingin memonopoli harta di platform tinggi ini. Tidak mungkin orang lain menyentuh harta karun di sini. Orang-orang terhormat dari kelompok etnis lain sangat tidak rela, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, kekuatan pihak lain ada di sana. Pangeran Jinwu, putra Huoluan telah menarik terlalu banyak orang. Jika dia mendapatkan harta itu di masa depan, kami ingin mengambil harta itu darinya. Aku khawatir itu adalah. Di sisi Pangeran Jinwu, seorang Dizun berkebangsaan Jinwu berkata dengan suara rendah. Karena putra Huoluan telah menarik banyak ahli non-iblis, kekuatan Huoluan secara keseluruhan jelas lebih kuat daripada Jinwu. Hanya sekelompok massa. Pangeran Jinwu mencibir dan matanya berkilat dingin. Pertama, perhatikan perubahannya. Meskipun orang-orang ini telah bergabung dengan keluarga Huoluan, mereka hanyalah tindakan yang bijaksana untuk melewati lautan api. Sekarang, untuk memonopoli harta, orang-orang ini secara alami mencoba yang terbaik untuk mengusir tuan dari klan lain untuk putra Huoluan. Tapi begitu harta itu lahir, apa hasilnya? Haha, Pangeran Jinwu menunjukkan senyum penuh arti. Jika putra Huoluan benar-benar berpikir bahwa hantu Chan Dizun, Fajra Dizun, dan iblis malam Dizun bersedia tunduk padanya, dia takut dia akan menderita kerugian besar. Akhirnya, akan ada perkelahian. Orang He Jinwu tidak bisa muncul, tetapi juga mendapat keuntungan dari menduduki harta karun. Pangeran Jinwu secara alami senang dengan pandangannya. Adapun sekarang dan anak Huoluan, itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Sebelum angsa liar mendapatkannya, mereka berdebat tentang memasak atau memanggang. Bukankah itu idiot? Ledakan. Saat ini, di tangga, persepsi Qin Chen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam api berbentuk teratai hijau. Api langit pertama Qin Chen adalah api iblis King Lian. Kemudian, dia mendapatkan You Wukong Bingqian, dari Jin Yan, api jiwa Yin dan Yang, api nyata Zimu, dan bahkan bencana dan api neraka yang dikabarkan sebagai bencana tertinggi klan iblis dari tangan yang mulia Tianhuo. Dan api atas Tiandu dan Zun api entropi Tiandu, api ini menyatu untuk membentuk Jiu Shengyan, dan akhirnya berevolusi menjadi api nihilitas. Setiap langkah nyala api di tubuh Qin Chen sangat sulit. Tanpa diduga, setelah reinkarnasi, api nihilitas di tubuh Qin Chen berubah menjadi api teratai hijau lagi, seperti api pertama Qin Chen. Namun, kali ini, api teratai hijau di tubuh Qin Chen dan api iblis teratai hijau pada awalnya adalah dua jenis keberadaan yang berbeda. Semua ini karena api teratai emas, api teratai putih murni, api teratai merah dan api teratai hitam semuanya terintegrasi ke dalam api karma nihilnya.